Halo, selamat sore Pak dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Genoria Kiklaka dengan NIM 171230012. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konduktor dengan menggunakan referensi yang dikirimkan oleh Pak dosen yang berjudul Your Basic Guides to Conducting. Mari kita mulai. Pada bab yang pertama, saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah singkat konduktor. Penggunaan gerakan tangan untuk menunjukkan bentuk dalam struktur melodi merupakan bentuk awal dari konduktor selama abad pertengahan. Praktik ini dimulai di gereja Kristen, di mana orang memberikan isyarat ini menggunakan tongkat untuk menandakan perannya, dan karena musik menjadi lebih melibatkan dalam hal ritme, tongkat berputar untuk menunjukkan waktu dan ketukan, kemudian berkembang menjadi tongkat yang digunakan hingga saat ini. Faktanya, selama periode barok, pemain alat musik gesek dalam orkestra bertindak sebagai konduktor dengan menggunakan busurnya sebagai tongkat, atau pemain kecapi akan menggerakkan leher alat musiknya untuk berfungsi sebagai tongkat. Menjadi konduktor adalah tentang bahasa tubuh. Hal itu bisa menyenangkan jika dipraktikkan dengan benar dan lebih dari sekedar melambaikan tangan di depan ansambel. Masuk pada bagian peran dan tugas konduktor. Peran dan tugas konduktor sama dengan pemimpin organisasi atau kelompok manapun. Salah satunya seperti membawa visi misi yang terpadu terhadap musik. Biasanya mereka memimpin latihan dan pertunjukan sekelompok musisi, baik ansambel, instrumental, maupun paduan suara. Konduktor memikul tanggung jawab yang besar atas pilihan musik dan penampilan grup. Konser dan penampilan langsung, mereka berada di pundak seorang konduktor. Cara mereka menyampaikan perasaan mereka tentang musik, mempromosikan dan mengarahkan suasana hati setiap pertunjukan. Jadi bisa dibilang konduktor itu merupakan kunci dari sebuah pertunjukan, di mana pertunjukan itu bisa dimulai dan berakhir dengan bagus. Itu semua tergantung pada konduktornya. Berikut penjelasan berikutnya tentang tongkat. Tongkat adalah alat yang digunakan oleh konduktor terutama untuk meningkatkan gerakan tubuh yang terkait dengan mengarahkan suatu ansambel musik. Tongkat biasanya memiliki panjang yang sangat bervariasi. Jika seorang konduktor menggunakan tongkat itu sendiri haruslah hidup ya, yang diisi dengan sejenis listrik yang menjadikan sebuah instrumen itu lebih bermakna. Tongkat berfungsi untuk memperjelas dan memperbesar sebagian besar gerakan tangan, sepenuhnya opsional dan sebagian besar bersifat tradisional. Oke teman-teman, jadi sekarang kita masuk pada bab yang kedua, yaitu tentang posisi awal kita memegang tongkat. Yang pertama dalam melakukannya adalah posisi awal itu merupakan hal yang sangat penting karena tidak hanya menentukan di mana tumit tangan kita ini berada di posisi awal. Sekarang lengan kita tidak boleh menyentuh atau menjauh dari tubuh. Seperti ini. Dan kita harus bergerak sedikit ke depan. Kayak begini ya. Jika kita menggunakan tongkat konduktor atau tongkat, telapak tangan kiri harus sedikit terlihat dan jari-jari kita harus lurus ke atas agar dapat dilihat oleh pemain orkestra yang kita pimpin. Tangan kiri posisinya seperti ini, lalu ini tangan kanan memegang tongkat, cara pegangnya seperti ini. Kurang lebih seperti ini.
Nah, berikutnya harus ada penandaan tempo. Penandaan tempo juga merupakan faktor yang penting yang perlu dipertimbangkan sebelum kita mulai memimpin. Sebagian besar dari tanggung jawab seorang konduktor yang paling utama adalah bagaimana kita mengatur tempo. Ya, tempo yang kita ambil harus sesuai dengan para pemain orkestra yang kita pimpin agar kesannya itu tidak seperti kita memimpin sendiri, tetapi kita memimpin para pemain orkestra agar dapat memulai suatu pertunjukan dan dapat kita akhiri dengan baik juga. Oke, setelah membahas tentang tempo, sekarang bagian ada juga yang namanya dinamika. Dinamika itu merupakan cara penting untuk menyampaikan suasana hati dalam sebuah karya musik. Dan penggunaan dinamika oleh seorang konduktor merupakan elemen yang dapat diidentifikasi dari etika penampilannya. Sebagai konduktor, sangat penting untuk menunjukkan hal ini kepada para pemain selama latihan atau pelatihan apapun. Contohnya seperti pada saat kita ingin memulai dinamika itu dengan lembut. Berarti kita harus memberikan ekspresi wajah pun mendukung kita agar apa yang kita sampaikan, kontak mata kita dengan para pemain orkestra itu dapat terbaca oleh mereka. Contohnya kita ingin memberikan dinamika pelan, badan sedikit dimajukan ke depan dan setidaknya memberikan tanda diam secara lembut seperti ini, kurang lebih seperti ini, agar para pemain orkestra pun dapat mengerti, dapat menangkap apa yang disampaikan oleh konduktor, yang walaupun tidak disampaikan secara langsung, namun melalui kontak mata dan ekspresi wajah seorang konduktor itu bisa menyampaikan dinamika yang diinginkan oleh konduktor agar karya yang kita bawakan itu sesuai dengan permintaan komposernya. Oke teman-teman, dinamika yang banyak orang ketahui sekarang ini seperti crescendo dan decrescendo. Crescendo itu biasanya menyiratkan bahwa kita memulai lagu itu dengan awalnya itu kita memulainya dengan lembut. Sedangkan crescendo itu berarti kita mengurangi volume atau kekerasan suara, kekerasan nada secara bertahap dengan gerakan yang awalnya dari suara yang keras ke suara yang lembut. Jadi itu dua contoh dinamika yang kita ketahui di kalangan masyarakat. Berikut saya akan menjelaskan tentang penggunaan tangan kiri dan juga tangan kanan. Penggunaan tangan kiri sangat efisiensi akan meningkatkan komunikasi seorang konduktor dengan para pemain ansambel. Gunakan tangan kiri untuk memperjelas gaya, suasana hati dan juga ungkapan yang merangkum dinamika, dan dinamika itu ditunjukkan dengan berbagai cara. Dinamika dapat dikomunikasikan melalui ukuran gerakan yang dilakukan dalam bentuk yang lebih besar mewakili suara yang lebih keras. Secara keseluruhan, tangan kanan membantu teknisi sementara tangan kiri itu berfungsi sebagai penerjemah. Artinya tangan kanan itu dia menjaga tempo. Di sini saya akan contohkan menggunakan contoh lagu dengan birama 2/4. 1. Jadi di sini tangan kanan itu dia menjaga tempo, sedangkan tangan kiri dia lebih kesannya seperti dia menerjemahkan suasana hati. Contohnya menerapkan dinamika yang ingin disampaikan. Contohnya saat lagu lembut berarti mau disampaikan secara lembut, berarti tangan kiri akan memberikan dinamika untuk lagu itu dinyanyikan secara pelan. Oke teman-teman, jadi itu penyampaian singkat saya tentang bab 2 tadi. Sekarang kita masuk pada bab 3. Salah satu langkah dasar dalam belajar menjadi konduktor itu menguasai pola ketukan secara menyeluruh. Pola ketukan ini digunakan secara umum oleh seorang konduktor orkestra
dan banyak konduktor ensemble lainnya juga. Oke teman-teman, di sini yang pertama pukulan downbeat. Downbeat dikenal sebagai ketukan kuat, dimulai dengan gerakan lengan ke bawah dengan kuat. Ini terjadi pada ketukan pertama setiap birama, terlepas dari tanda waktu selama musik dimulai pada ketukan merupakan downbeat. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut pada pola 3 ketukan. Untuk lagu yang memiliki 3 ketukan per birama, gunakan pola 3 ketukan 3/4. Di sini saya akan contohkan bagaimana birama 3/4. Mari. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jadi teman-teman, yang dimaksudkan dengan ketukan 3/4 itu artinya dalam satu birama terdapat 3 not seperempat. Jadi saat ketukan itu terjadi disebut iktus, dan biasanya ditunjukkan dengan gerakan pergelangan tangan yang tiba-tiba atau perubahan arah tongkat. Seperti ini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jadi di sini pergelangan tangan kita itu lebih luas supaya lebih mudah untuk mencontohkan birama 3/4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, seperti itu. Berikutnya pola 4 ketukan. Dalam melakukan konduksi pola 4 ketukan biasanya digunakan untuk karya musik yang memiliki tanda atau waktu 4/4 untuk menyiratkan bahwa kita memiliki 4 ketukan dalam satu birama. Dalam hal ini gerakan konduksi dilakukan dalam 4 arah. Berikut saya akan memberikan contoh ketukan 4/4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi dalam birama 4/4 ini pukulan pertama dan ketiga itu merupakan pukulan yang paling berat. Jadi pada saat kita mempraktekkan pukulan pertama dan pukulan ketiga itu kita harus memberatkan tangan agar kelihatannya berbeda dengan ketukan kedua dan keempat. Jadi bab 3 tadi sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan dengan bab 4 tentang isyarat. Ada 3 cara utama untuk memberikan isyarat. Yang pertama menggunakan tongkat, kedua menggunakan tangan kiri, dan juga yang ketiga menggunakan kepala. Tetapi dalam beberapa kasus konduktor ingin menggerakkan mata seperti yang diilustrasikan pada part yang sebelumnya, yang disebutkan bahwa bagaimana seorang konduktor itu memberikan kontak mata kepada para pemain orkestra agar mereka lebih memahami dan menangkap apa yang disampaikan oleh konduktor yang secara tidak langsung menggunakan ungkapan dari mulut. Berikut saya akan memberikan contoh bagaimana memberikan isyarat menggunakan tangan kiri. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa tangan kiri itu berperan untuk memberikan dinamika, isyarat, seperti kita mau membawakan lagu ini dengan memulainya dengan lembut. Berarti tangan kiri harus memberikan isyarat untuk agar para penyanyi atau pemain orkestra itu bisa membawakan lagu ini dan memulainya dengan lembut. Berikutnya isyarat dengan menggunakan kepala. Untuk memberikan isyarat menggunakan kepala disarankan untuk melihat ke arah para pemain dan melakukan kontak mata, dan juga menganggukkan kepala dengan tepat waktu ke arah pemain yang datang. Berikutnya isyarat menggunakan tongkat. Sebagai konduktor disarankan agar untuk memberikan isyarat tongkat kita harus menghadap ke para pemain musik dan mengarahkan tongkat ke arah mereka saat kita ingin memulai pukulan pola seorang konduktor yang seperti biasanya. Oke teman-teman, jadi bab keempat tentang isyarat sudah selesai. Sekarang masuk pada bab yang terakhir, bab 5 tentang tanda tempo. Jadi
Untuk menerapkan tempo sebagai seorang konduktor, kita memerlukan alat yang disebut metronom. Yang pertama, bagaimana caranya untuk mengubah tempo. Sebagai seorang konduktor, perlu diperhatikan bahwa tempo sebuah karya musik biasanya bukan objek yang tetap. Dan juga dalam hal ini, tempo dapat berubah saat musik dimainkan. Hal ini sebagian besar terjadi dalam musik klasik, di mana tempo dapat dikurangi atau dipercepat dan kembali kepada tempo semula sebelum musik itu berakhir. Oke, yang terakhir di sini, pukulan. Sebagai seorang konduktor, kita perlu memperhatikan bagaimana kita melakukan konduksi untuk menyadari itus yang kita bawakan. Istilah itus ini digunakan dalam konduksi untuk menandakan titik tertentu dalam pola konduktor yang mengekspresikan ritme dari musik ke ansambel atau indikasi suatu acara musik. Sementara kita mendorong masuknya sebagian anggota ansambel agar terpengaruh dengan apa yang disampaikan oleh seorang konduktor. Baik teman-teman, jadi hanya itu. Baik teman-teman, itu materi singkat dari saya mengenai konduktor dan bagaimana kita mendireksi menggunakan tongkat.